Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pengangkatan honorer menjadi P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada beberapa kepala daerah, diantaranya Kepala Daerah Tangerang Selatan dan Kepala Daerah Kabupaten Kudus yang kompak untuk menyelesaikan tenaga honorer dengan cara mengangkat tenaga honorer menjadi P3K secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Karena melihat dari anggaran gitu ya. Kalau diangkat secara serentak atau secara langsung di tahun 2024 ini, tentunya anggaran dari daerah tidak mencukupi untuk membayar gaji dan tunjangan para P3K. Sehingga para kepala daerah ini kompak untuk menyelesaikan tenaga honorer secara bertahap dan ditargetkan selesai selama 5 tahun atau setidaknya di tahun 2027 ya. Selesai terkait dengan permasalahan tenaga honorer tersebut. Dan tentunya para kepala daerah ini juga masih menunggu ya aturan dari pusat, yaitu Kementerian Pan-RB, apakah tetap akan sesuai target, artinya menyelesaikan tenaga honorer sampai dengan Desember 2024. Karena menurut Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, penyelesaian tenaga honorer maksimal di bulan Desember 2024. Tetapi tentunya itu tadi ya, daerah tidak sanggup jika harus mengangkat seluruh honorer di tahun 2024 ini. Tetapi jika menggunakan mekanisme P3K paruh waktu, artinya para honorer tetap diangkat menjadi ASN P3K, namun paruh waktu dan gajinya sama seperti gaji honorer, tentunya daerah sepertinya bisa menyanggupi ya terkait dengan hal tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Untuk itu langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kepala daerah ya yang kompak mengusulkan agar penyelesaian tenaga honorer itu diselesaikan secara bertahap gitu ya, terutama untuk honorer yang tidak masuk pendataan BKN. Diberitakan oleh cpnn.com ya, judulnya Kepala Daerah Kompak Usulkan Honorer Tak Masuk Pendataan BKN Diangkat P3K Bertahap. Kita coba bacakan ya. Sejumlah kepala daerah kompak mengusulkan honorer yang tidak masuk pendataan BKN tetap diangkat P3K secara bertahap. Pengangkatan ini diusulkan bertahap hingga 5 tahun ke depan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Haji Pilar Saga Ihsan mengatakan penyelesaian honorer tidak bisa diselesaikan tahun ini, apalagi cukup banyak belum didata Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ihsan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar honorer yang belum masuk pendataan BKN tetap diberikan kesempatan sama mengikuti seleksi P3K. Honorer yang belum didata BKN sebaiknya diberikan kesempatan juga ikut tes. Toh pengangkatannya juga bertahap, kata Ihsan kepada cpnn.com baru-baru ini. Dia menegaskan jika pemerintah ingin masalah honorer harus diselesaikan tahun ini, maka Pemda sebaiknya diberikan suntikan dana untuk gaji dan tunjangan P3K. Walaupun kota Tangsel memiliki kemampuan fiskal memadai, tetapi tidak bisa mengangkat seluruh honorer secara serentak. Sebab APBD Tangsel bukan hanya untuk membiayai SDM, tetapi juga program lainnya. Senada itu, penjabat Bupati Kudus Muhammad Hasan Habibi menyampaikan butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan honorer. Bukan hanya Kudus, tetapi merata di semua daerah. Kami harus mempertimbangkan antara anggota gaji ASN dan pembangunan. Makanya honorer yang ada bisa diangkat secara bertahap, terang Hasan kepada cpnn.com secara terpisah. Dia optimis 5 tahun honorer yang ada di database PKN dan belum masuk pendataan bisa diselesaikan. Asalkan Pemda dilarang keras menambah honorer baru lagi dengan take off data 2021. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kudus Putut Winarno menambahkan, sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme P3K paruh waktu.
Ini agar semuanya bisa terangkat menjadi ASN. Honorer atau tenaga non ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Jadi ini cuma statusnya diganti saja menjadi ASN terangnya. Winarno menegaskan komitmen Pemkab Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Dengan catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga jangan mengangkat honorer baru lagi, sehingga hanya mengganti ASN yang pensiun, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan kepala daerah yang kompak mengusulkan pengangkatan honorer dilakukan secara bertahap, terutama bagi para honorer yang belum masuk pendataan PKN ya. Tetapi kalau waktunya 5 tahun apakah tidak terlalu lama gitu ya? Tapi tentunya kepala daerah sudah memikirkan hal ini ya, terutama terkait dengan permasalahan anggaran gitu. Jika para honorer diangkat secara langsung menjadi P3K secara serentak di tahun 2024 ini, anggarannya dianggap tidak mencukupi. Kecuali tadi ya ada usulan bahwa jika memang harus serentak saat ini, harus ada suntikan dana dari pusat untuk menggaji para honorer yang sudah diangkat menjadi P3K tersebut. Tetapi tentunya intinya kita tetap masih menunggu aturan dari Kementerian Pan-RB, yaitu PP Manajemen ASN dan Peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Akan seperti apa? Apakah tetap akan hanya merekrut P3K penuh waktu atau nantinya akan ada mekanisme P3K paruh waktu? Kita tunggu saja ya. Dan semoga bisa secepatnya. Lagi-lagi saya hanya bisa berharap gitu ya. Saya hanya bisa memberikan berita-berita yang mungkin belum pasti karena tentunya saya juga masih menunggu aturan dari Kementerian Pan-RB. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.